Kita lanjutkan tipenya ini ya, tapi kita bahas satu-satu nanti. Kemudian modelnya ada beberapa model ini. Jadi semua tipe e-commerce ini akan mengambil salah satu dari model bisnisnya ini ya, online direct marketing, ya, electronic tendering system. Nah ini model-modelnya ya. Nah, kemudian nanti kita lihat di sini nanti disinggung lagi ya, ketika kita membahas per jenis. Nah kemudian, nah itu tadi yang major e-commerce mechanism tadi electronic catalog itu yang baru hanya memberikan informasi ya. Electronic auction tadi untuk consumer to consumer ya, mereka ingin dapat produknya terbatas ya, tidak lelang diberikan, atau storefront ya, diberikan harga-harga tapi nanti dikirim secara atau datang ya, harus datang ke toko yang ada. Nah e-mall ini berarti pemiliknya satu ya, tapi dia mempunyai berbagai produk. Nah yang e-marketplace ini pemiliknya individu-individu banyak, itu berkumpul di satu tempat. Jadi yang memiliki e-marketplace-nya ini adalah tidak punya barang apa-apa, dia menyediakan sarananya untuk para pembeli dan penjual rame-rame di situ. Jadi ini yang kalau di kita pasar gitu ya. Nah, kemudian pembayaran ya. Pembayaran ini ada electronic check, e-check ya, electronic card. Electronic card ini juga banyak macamnya. Electronic credit card, virtual credit card, debit card, ya, EMV, maka Bitcoin. Bitcoin ini yang terbaru ya. Kan kelemahan dari mata uang sekarang ini masih tergantung kepada siapa yang punya atau yang memiliki ya. Kan kalau Amerika Serikat paling kuat ya perdagangannya, maka kita mengacunya ke dolar Amerika Serikat, mata uang lain. Kalau pas Cina nanti yang paling kuat, mungkin berubah nanti mata uang acuan itu ke yuan ya, Cina. Nah ini kan dianggap bukan kompetisi yang fair gitu ya dalam perdagangan. Jadi ada pasti satu atau dua tiga negara yang menjadi acuan. Padahal negara-negara yang lemah jadinya selalu tergantung kepada negara-negara kuat ya secara pada ini. Nah Bitcoin ini meniadakan itu, meniadakan ada yang mengontrol. Nah Bitcoin itu dia pakai algoritma dijadikan suatu nilai tertentu yang kemudian nanti di apa namanya di ini ya, digali gitu ya, digali algoritmanya. Nanti algoritmanya itu kan hilang katanya, tidak tahu. Jadi bahasa mesin yang kemudian dikejar oleh, dianggap lebih terlindungi, nilainya lebih fair gitu ya, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang mengendalikan. Nah, nggak tahu ke depan mungkin akan berubah nih sistem pembayaran ini ke Bitcoin karena lebih tadi fair ya. Termasuk kan Facebook ini sudah masuk ke situ ya. Anda pernah mendengar mungkin Libra gitu ya. Tapi sementara ini masih terhambat ini juga ya, terhambat. Nah Bitcoin ini kan termasuk ke dalam blockchain gitu ya. Itu nanti silakan dipelajari, ini teknologi baru juga menarik ya. Dilihat. Nah yang sederhana saja yang biasa kita lakukan ya, menggunakan credit card gitu ya. Credit card ini dulu kan hanya untuk pembayaran langsung gitu ya, fisik, mengganti uang. Nah, tapi sekarang juga bisa dipakai untuk membayar secara online ya. Mekanismenya seperti ini. Kita membeli di suatu merchant gitu ya. Kemudian nanti mengecek ke clearing house ya. Nanti clearing house ngecek ke debit dari kartu kredit itu ya. Nah, dia nanti gitu ya, menyampaikan jawaban. Nanti clearing house meneruskan ke merchant, dan baru merchant approve ya, pembelian kita sudah bisa oke. Nah sesudah itu baru dikirimkan barang yang kita beli. Nah di lain pihak nanti kita dapat pemberitahuan dari bank bahwa saldo kita sudah berkurang, dan juga merchant nanti dapat pemberitahuan bahwa pembayaran kita sudah masuk ke banknya si merchant. Nah, ini kira-kira mekanisme dari pembayaran ya online yang biasa kita lakukan kira-kira ya.
pada umumnya terjadi. Nah, tetapi juga sekarang sudah, ada banyak variasi-variasi, misalnya tidak lagi menggunakan, kartu kredit dari yang biasa ya, tapi dibuat sendiri ada kartu khusus gitu ya dari si, merchant tadi. Ini sih banyak masih fisik ya. Nah, mungkin yang online yang tanpa kartu sebetulnya yang pakai wallet ya, e-wallet seperti di Shopee gitu ya, GoPay gitu kan, itu sudah online gitu ya, tapi tanpa kartu, langsung diotorisasinya pakai email atau apa tuh, tetapi tetap nanti berhubungan dengan bank juga, bank kita. Kemudian ini MetroCard, ini bukan untuk online tapi untuk transaksi ke ini ya, misalnya di kita muter lain ya, muter lain di negara-negara lain juga sama ya, muter lain ini bisa menggunakan, kartu, ada deposit di situ, nanti depositnya kalau di kita itu cukup besar ya, kalau di Malaysia saya pernah lihat itu mereka nol aja tuh di situ ya. Jadi kita tidak khawatir tuh, hilang atau apa, tidak dipakai lagi, tidak ada masalah. Berikutnya ini ya, smart card, frequently multi-purpose, mungkin banyak bersama-sama ya, beberapa, perusahaan. Nah, secara ringkas berarti benefit and limitation of e-commerce ada daftar seperti ini ya. Keunggulannya, national and international market are more accessible, lebih mudah diakses. Lower cost of processing, distributing, and retrieving information. Nah, terbukti tadi saya sampaikan ya, sudah saya coba cek gitu, harga, produk yang sama itu bisa 500.000, 600.000 lebih murah yang dijual secara online dibandingkan dengan yang dijual lewat saluran distribusi yang menjual secara fisik gitu ya, karena mereka menggunakan, saluran distribusi ya, terus harus bayar karyawan kan, toko-toko yang menjual itu kan, beda dengan saluran online ya, tidak ada biaya-biaya itu ya. Kemudian provide access to a vast number of product and services, 24/7 days ya, 24 hours a day. Jadi 24 jam, bisa diakses ya customer, dan juga 24 jam, setiap produsen bisa menawarkan ininya mereka ya, produk-produk mereka, tidak terbatas hari, jam kerja gitu ya. Kemudian terakhir deliver information, services, and product to people in cities, rural area, and developing countries. Juga jangkauannya, sangat jauh ya dengan toko fisik biasa, meskipun luas, seberapapun luasnya, tentunya terbatas juga tetap ya. Mereka tidak bisa masuk ke pelosok. Nah, tetapi ada banyak keterbatasan juga. Lack of universally accepted security standard. Tapi menurut saya ini, dengan berjalannya waktu lama-kelamaan juga akan terbangun standar yang sama. Di negara yang, kurang berkembang, telekomunikasi bandwidth masih kurang ya. Nah, ini juga dengan berjalannya waktu akan, akan teratasi. Persepsi bahwa e-commerce masih insecure ya, ke depan juga menurut saya akan teratasi ya. Legal issue juga kalau sudah semuanya seperti itu kan urusan hukum juga akan, lack of critical mass of buyer and seller. Nah, jadi secara umum menurut saya limitation ini juga pelan-pelan akan teratasi.